warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan NIM 211F10201, kelas A1, Program Studi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Argopuro Jember. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman mata kuliah pendidikan anak masalah sosial dengan dosen pengampu Ibu Sugihartati SPD MPD. Baik, yang pertama yaitu tentang konsep pendidikan anak penyandang masalah sosial. Apa sih yang dimaksud dengan anak bermasalah sosial? Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Adapun faktor yang mempengaruhi anak bermasalah sosial, yang pertama yaitu kemiskinan. Suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu ketidakharmonisan keluarga, di mana unit keluarga yang tidak lengkap, disorganisasi keluarga karena putusnya perkawinan, adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam hal komunikasi antara anggota-anggotanya, sedangkan peran keluarga sendiri yaitu sebagai tempat pertama bagi seseorang memulai mengenal interaksi dan komunikasi serta sosialisasi itu terjadi, mulai dari individu memperhatikan tindakan, perilaku, interaksi, dan komunikasi yang diperlihatkan orang tua kepada anaknya. Rumah pertama yang menjadi tempat untuk berlindung, berteduh, serta menjalin keharmonisan kehidupan. Bentuk-bentuk anak bermasalah sosial, yang pertama yaitu perselisihan, yang kedua yaitu kriminalitas, yang ketiga yaitu ketidakharmonisan keluarga, dan yang keempat yaitu kebodohan dan kemiskinan. Penanganan anak bermasalah sosial. Menangani gangguan sosial emosi melalui perilaku dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencari akar penyebabnya. Yang kedua, membuat anak merasa nyaman. Yang ketiga, membantu anak mengatasi kecemasannya. Yang keempat, mengalihkan anak dengan kegiatan lain. Yang kelima yaitu melakukan hal yang membuat anak tenang. Menangani gangguan sosial emosi pada anak dengan terapi dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu terapi bermain, yang kedua yaitu terapi tulisan tangan, yang ketiga yaitu terapi alat musik, dan yang keempat terapi seni. Untuk materi yang kedua yaitu tentang akibat anak penyandang masalah sosial. Anak penyandang masalah sosial perlu mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah harus dapat meningkatkan kinerjanya dalam penanganan penyandang masalah sosial untuk menyikapi dampak makin beratnya masyarakat menanggung beban hidup. Oleh karena itu, anak penyandang masalah sosial perlu diberdayakan, salah satunya melalui pemberian pendidikan, sehingga dapat lebih memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik. Yang pertama yaitu anak terlantar. Anak terlantar adalah anak yang berusia 6 tahun sampai 18 tahun yang didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Kriterianya yaitu berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tuanya, dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua yaitu anak penyandang disabilitas.
Kriterianya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktivitas sehari-hari. Yang kedua, mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari. Dan yang ketiga, tidak mampu memecahkan masalah secara memadai. 3. Anak korban tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap anak adalah tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. 4. Anak yang berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum atau ABH mesti mendapat perlindungan khusus. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. 5. Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak tereksploitasi, mencakup eksploitasi ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, dan nafsa. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa penyebab anak penyandang masalah sosial sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak yang bersangkutan. Dan tentunya hal tersebut memerlukan peranan dari keseluruhan, dimulai dari keluarga, lingkungan, dan pemerintah. Kita sebagai manusia hanya bisa meminimalisir hal sedemikian rupa dengan ilmu ataupun materi, menjadi manusia terbaik dengan saling membantu. Materi yang ketiga yaitu tentang gepeng, anak pemulung, dan anak jalanan. Pengertian gepeng dan pengemis. Kata gelandangan dan pengemis disingkat dengan gepeng. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Pengertian anak jalanan. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri berusia 5-18 tahun melakukan kegiatan di jalan. Kriteria gepeng dan pengemis. Kriteria gepeng menurut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, Pasal 5 dan Pasal 6, menjelaskan bahwa gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria antara lain. Yang pertama yaitu tanpa kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kedua, tanpa tempat tinggal yang pasti atau tetap. Yang ketiga, tanpa penghasilan yang tetap. Dan yang keempat, tanpa rencana hari ke depan anak-anaknya maupun dirinya. Kriteria pengemis. Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria antara lain, yaitu yang pertama, mata pencaharian tergantung pada belas kasihan orang lain. Yang kedua, berpakaian kumuh, compang-camping, dan tidak wajar. Yang ketiga yaitu berada di tempat umum. Dan yang keempat, memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.
Faktor munculnya gelandangan dan pengemis. 1. Masalah kemiskinan. Kemiskinan memberi kontribusi yang cukup besar dalam munculnya gelandang dan pengemis. Seseorang atau kelompok tertentu hidup menggelandang dengan alasan menutupi kebutuhan keluarga, sehingga berbagai macam cara dapat dilakukan tanpa melihat efek dari perbuatannya tersebut. Kemiskinan membuat seseorang lupa diri akan aturan yang melekat pada masyarakat. Gelandangan tidak peduli dengan norma maupun ketetapan yang telah disepakati. 2. Masalah pendidikan. Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang berbuat hanya mengandalkan ego pribadi, tanpa mempedulikan dampak yang akan diterima oleh orang lain. Gepeng turun ke jalan dan meminta-minta dikarenakan tidak adanya kemampuan dalam menganalisa apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan selama ini yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, gelandangan dan pengemis biasanya berasal dari anak-anak yang putus sekolah atau bahkan tidak pernah mencicipi pendidikan sama sekali. 3. Masalah keterampilan kerja. Perpindahan dan urbanisasi merupakan langkah awal bagi kemunculan gembel dan pengemis. Perpindahan dari desa ke kota menuntut para pencari kerja memiliki keterampilan yang memadai, sehingga dapat diserap di lapangan kerja. Persaingan yang ketat ditambah dengan kurangnya pengalaman serta keterampilan para urban menjadikan mereka tidak terserap di lapangan kerja, sehingga akhirnya memutuskan untuk menggelandang dengan jalan meminta-minta, menjadikan gelandangan dan pengemis nyaman hidup dalam rutinitas yang berkelanjutan. 4. Masalah sosial budaya. Budaya dan kebiasaan malas yang telah menjadi modal dalam menjalani hidup sehari-hari menyebabkan suatu bentuk pergeseran nilai sosial, terutama dalam bidang etos kerja. Gelandangan dan pengemis yang berasal dari urban yang tidak terserap di lapangan kerja lebih memilih menjadi pengemis dengan jaminan uang tunai per hari, tanpa mereka memiliki suatu keahlian khusus, kemalasan dan tidak mau berusaha. 5. Masalah harga diri. Gelandangan dan pengemis kebanyakan mengesampingkan harga diri dalam menjalankan aksinya untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tidak segan-segan untuk menadahkan tangan kepada orang lain, meskipun memiliki badan yang kuat dan tidak memiliki kekurangan jika dilihat secara kasat mata. Gelandangan dan pengemis tidak mempedulikan norma kesopanan dan kepatutan dalam menjalankan aksi. Bahkan, tidak jarang mereka melakukan tipu muslihat demi keuntungan yang lebih besar. 6. Masalah sikap pasrah pada nasib. Sikap pasrah dan nerima pada nasib yang kurang tepat menjadikan gelandangan dan pengemis seolah-olah menjustifikasi sikap mereka agar tetap bermalas-malasan, tanpa ada usaha untuk memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan. Sikap malas menjadikan gelandangan dan pengemis meneruskan kegiatan meminta-minta dibandingkan dengan melakukan inovasi, namun tetap mendapatkan cash money yang cukup banyak. 7. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang. Kebebasan yang dijadikan idealisme, meskipun hanya mitos yang tidak harus dilestarikan, membuat sejumlah gelandangan dan pengemis enggan mengubah pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Keengganan untuk merubah mengakibatkan banyaknya program pemberdayaan, baik dari pemerintah maupun swasta, tidak berjalan dengan baik. Gelandangan dan pengemis lebih memilih hidup bebas dengan alasan pendapatan akan lebih banyak didapatkan dibandingkan harus ikut pemberdayaan dan berbagai program maupun penyuluhan yang dilakukan. Penanganan gelandangan dan pengemis. Penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan panti. Pada penanganan dengan model panti, gelandangan dan pengemis akan disediakan tempat tinggal dengan sarana dan prasarana lengkap yang dihuni oleh beberapa keluarga.
Pendekatan panti bertujuan untuk terciptanya komunikasi yang baik antara satu pihak dengan pihak yang lain, terutama masalah motivasi untuk segera bangkit dari kehidupan menggelandang, sehingga diharapkan ada kemauan dari gepeng untuk berubah bersama-sama. Kebersamaan dalam panti dan diimbangi dengan keterampilan yang diberikan menjadikan gepeng menguasai keahlian tertentu yang nantinya akan bermanfaat dan dapat dikembangkan sebagai modal keterampilan dalam membuka usaha dan peluang kerja. 2. Liponsos. Liponsos adalah singkatan dari lingkungan pondok sosial. Liponsos merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis yang lebih mengedepankan sistem hidup bersama di dalam lingkungan sosial, sebagaimana layaknya kehidupan masyarakat pada umumnya. Kehidupan yang dibangun dalam sistem Liponsos mirip dengan model pendekatan panti, hanya saja cakupan Liponsos lebih luas. Lingkungan Liponsos sudah seperti layaknya lingkungan pergaulan di masyarakat, sehingga diharapkan gelandangan dan pengemis mencoba hidup sesuai dengan aturan-aturan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu. 3. Transit Home. Transit Home merupakan tempat penanganan gelandangan dan pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapatkan pemukiman tetap pada tempat yang disediakan. Transit Home hanya merupakan peralihan kehidupan dari jalanan atau menggelandang menuju kehidupan dengan tempat tinggal tetap, baik berupa Liponsos maupun lingkungan masyarakat secara umum. Pada metode Transit Home, gelandangan dan pengemis memulai mengenali diri sendiri dengan pembekalan sederhana sebagai bentuk kesiapan untuk segera berbaur dengan kehidupan di masyarakat. 4. Pemukiman masyarakat. Pemukiman merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan tempat tinggal permanen di lokasi tertentu. Penempatan gepeng dalam sebuah tata hubungan masyarakat dilakukan ketika mereka benar-benar siap untuk hidup berdampingan dengan masyarakat. Tentunya dengan bekal dan keterampilan yang telah didapatkan semasa pemberdayaan sebelumnya, baik dalam bentuk penyuluhan di rumah panti ataupun dalam bentuk peningkatan kualitas kepercayaan diri pada Liponsos. 5. Transmigrasi. Transmigrasi merupakan cara terakhir untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis, khususnya di Yogyakarta dan umumnya di Pulau Jawa. Gelandangan dan pengemis dalam penanggulangannya dapat diberikan sistem transmigrasi, yaitu dengan cara mengirimkan para gepeng ke luar daerah bahkan ke luar pulau, sehingga kepadatan penduduk dan persaingan tenaga kerja yang tinggi tidak lagi merupakan momok bagi semua orang. Penanggulangan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan salah satu metode di atas, atau bahkan dapat menggabungkan beberapa metode. Penggabungan beberapa metode memperlihatkan beberapa tahap untuk menanggulangi gepeng, sehingga diharapkan menjadi suatu model komprehensif dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis, sehingga tidak meresahkan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Materi yang keempat yaitu anak penyakit yang berpenyakit khusus, TBC, kusta, dan sebagainya. Pengertian TBC. Tuberkulosis atau sering disebut TBC adalah penyakit menular terbesar di dunia setelah HIV. Penyakit TBC dapat disebabkan adanya hasil dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyerang bagian tubuh manapun. Namun, TBC yang paling umum menyerang paru-paru. Gejala penyakit TBC yang perlu diwaspadai. Seseorang yang mengalami penyakit TBC memiliki beberapa gejala awal yang umum terjadi.
Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat atau CDC mengatakan bahwa penularan TBC terjadi lewat udara saat penderita TBC aktif mengeluarkan bakteri saat bersin, batuk, ataupun berteriak. Penyebab penyakit TBC. Yang pertama yaitu perokok aktif. 2. Seseorang yang sering atau kecanduan mengkonsumsi alkohol. 3. Petugas medis yang sering berhubungan dengan penderita TBC. 4. Tinggal di lingkungan yang padat dan kumuh. 5. Penderita penyakit ginjal stadium lanjut. 6. Seseorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah seperti penderita AIDS, kanker, dan diabetes. 7. Kekurangan makanan yang bergizi. 8. Anak-anak dan lansia. 9. Seseorang yang menggunakan nafza. Pengertian kusta. Kusta adalah penyakit infeksi Mycobacterium pada manusia yang kronik progresif, mula-mula menyerang susunan saraf tepi. Mycobacterium leprae adalah hasil obligat intraseluler yang terutama berkembang biak di dalam sel swan saraf dan makrofag kulit. Dapat ditemukan di dalam tanah, air, udara, dan pada manusia terdapat pada permukaan kulit, rongga hidung, dan tenggorokan. Kriteria identifikasi. Ada 5 sifat khas Mycobacterium leprae. Yang pertama yaitu Mycobacterium leprae merupakan parasit intraseluler obligat yang tidak dapat dibiakkan secara in vitro pada media buatan, walaupun dapat diinokulasi pada binatang percobaan. Yang kedua yaitu sifat tahan asam Mycobacterium leprae dapat diekstraksi oleh piridin. Yang ketiga yaitu Mycobacterium leprae adalah satu-satunya spesies Mycobacterium yang menginvasi dan tumbuh dalam saraf perifer. Yang keempat yaitu Mycobacterium leprae merupakan satu-satunya Mycobacterium yang mengoksidasi D-dopa. Yang kelima yaitu ekstrak terlarut dan preparat Mycobacterium leprae mengandung komponen antigenetik stabil dengan aktivitas imunologis yang khas, yaitu uji kulit positif pada penderita tuberkuloid dan negatif pada penderita lepromatosa. 3 faktor yang berperan dalam proses penularan. Yang pertama yaitu jalan keluar dari penderita, port of exit, terutama melalui sekresi lendir hidung, ulkus, air susu ibu, dan usapan vagina. 2 yaitu pintu masuk kuman. Yang paling mungkin adalah traktus respiratorius, dapat juga masuk melalui kulit. Kuman mencapai permukaan kulit melalui folikel rambut, kelenjar keringat, dan air susu ibu, jarang dalam bentuk urin. Cara penularannya sendiri melalui kontak langsung antar kulit yang lama dan erat, percikan udara pernafasan, sebab Mycobacterium leprae masih dapat hidup beberapa hari dalam droplet, melalui traktus gastrointestinalis, vektor atau nyamuk Mycobacterium leprae yang hidup bebas di udara. Terdapat tanda-tanda kardinal penyakit kusta yaitu 1. Anestesia, 2. Lesi-lesi kulit, 3. Penebalan saraf perifer setempat, 4. Ditemukannya Mycobacterium leprae atau bakteriologis positif. Klasifikasi reaksi kusta. Yang pertama yaitu
erythema nodosum leprosum. Yang kedua yaitu reaksi pembalikan atau reaksi reversal, reaksi upgrading. Materi yang kelima yaitu anak PSK, korban trafficking dan akibat kekerasan seks. Pengertian anak PSK, pekerja seksual komersial atau biasa disebut PSK, adalah pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. Disebutkan bahwa PSK adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual. Faktor anak PSK, faktor ekstern, meliputi tidak adanya undang-undang yang tegas yang melarang pelacuran, adanya dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khusus yang di luar ikatan perkawinan. Faktor intern, yang menjadi penyebab maraknya prostitusi di kalangan remaja antara lain aspirasi kesenangan dunia, kecenderungan untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, tekanan ekonomi, kondisi keluarga yang tidak harmoni, bujuk rayu kaum lelaki, serta rasa ingin tahu tentang seks. Karakteristik anak PSK. 1. Umur, yaitu usia individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Semakin cukup umur, maka tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir. 2. Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi diri agar dapat berkembang lebih baik dan bermanfaat di lingkungan masyarakat. 3. Latar belakang keluarga adalah lembaga sosial yang paling dasar dan di dalamnya memiliki nenek moyang yang sama. 4. Keyakinan atau agama adalah suatu hal yang dijadikan sandaran penganutnya. Di dalamnya terdapat perangkat kepercayaan sebagai tujuan tertentu, baik untuk mencapai keselamatan maupun mengatasi masalah. 5. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik dengan manusia dan perilakunya. 6. Geografi sosial adalah geografi manusia yang menjelaskan mengenai hubungan timbal baik antara lingkungan dengan interaksi manusia dan lingkungan sosialnya. Pengertian korban trafficking. Korban trafficking pada umumnya adalah anak-anak dan perempuan di bawah umur, yang mana korbannya adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian. Faktor penyebab korban trafficking. 1. Faktor ekonomi. Yang kedua yaitu minimnya pemahaman nilai agama. Yang ketiga, pola hidup konsumtif. Dan yang keempat yaitu tidak memiliki pendidikan. Karakteristik korban trafficking. 1. Adanya rekrutmen. 2. Adanya gerak pindah. 3. Adanya serah terima. 4. Jeratan lilitan hutang. 5. Pengekangan kebebasan. 6. Penindasan. 7. Intimidasi ancaman kekerasan. Dan yang terakhir yaitu pemerasan fisik seks. Pengertian kekerasan seks. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Faktor penyebab kekerasan seks. 1. Paksaan. 2. Intimidasi.
3. Tekanan psikologis, 4. Ancaman, dan 5. Penahanan. Karakteristik kekerasan seks yang pertama yaitu growing, adalah proses membangun hubungan positif dan menjalin ikatan emosional untuk menumbuhkan rasa percaya, sehingga bisa mengatasi hambatan untuk tujuan seksualitas. 2. Gaslighting adalah suatu proses manipulasi yang terjadi dalam hubungan. Biasanya pelaku menanamkan benih-benih keraguan dalam diri pasangannya yang menjadi korban. Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.